Kayaknya suaranya bakalan berisik banget, tapi ya udahlah ya. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ritos. Videonya dengan background yang beda karena ini lagi di kamar lamaku sebelum nikah. Tapi udah nikah juga tinggal di sini sih, di kamar di rumah mami papiku yang udah 90% beres renov. Jadi kayaknya aku bakalan pindah sementara ke sini sekitar 2 mingguan lagi gitu. Karena rumahku sendiri yang di Pamulang itu mau lanjut di renov bagian dapurnya, biar makin semangat bikin kontennya gitu ya. Tapi karena aku tipe yang ogah rugi, jadi nanti abis beres renov dapur aku bakalan makin sering bikin konten biar cepet balik modal. Hari ini aku mau sharing soal pertemanan toksik, tapi ini kayak a very long time ago. Karena sekarang tuh aku, karena usiaku juga udah kepala 3 ya, udah 30 tahun beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya seminggu yang lalu, udah 30 tahun. Jadi otomatis lingkup pertemanannya itu makin kecil, circle pertemanannya itu makin cilik gitu. Bisa dibilang temenku ya mungkin yang biasa kalian lihat di Instagram aja, ya itu aja, ketemunya emang sama itu aja. Pertemanannya tuh lebih kayak saudara kalau sekarang. Jadi kalau misalnya kita ada waktu luang, dulu sebelum ada pandemi ini kayak 2-3 bulan sekali pasti kita liburan bareng, staycationan di Bandung lah, atau kita jalan-jalan kemana. Tapi seminggu tuh udah pasti ketemu sama teman-teman deketku ini, kayak seminggu sekali mungkin malam mingguan sama mereka kayak gitulah. Atau kita barbekyuan di rumah siapa atau di kamar siapa, kita ngerumpi kayak gitu-gitulah. Lebih ke ya emang circle pertemanannya udah makin sempit. Nah, cerita pertemanan toksik ini lebih ke mundur ke belakang, kayak zaman SMA, zaman kuliah. Itu kayak proses untuk menemukan jati diri dan teman-teman yang tepat, yang mana yang kira-kira bisa aku temani hingga sekarang gitu ya. Ceritanya panjang, lebar, menyakitkan, penuh haru. Terus juga aku bakalan cerita solusinya dalam menghadapi pertemanan toksik kayak gimana. Juga bakalan share pengalaman Jamet Squad sekalian yang udah di-share di Instagram. Ada Yain, ada suara renov-renov. Mohon maaf ya kalau misalnya masih berisik, harap maklum. Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe ya. Udah, okay, without further ado, let's get to it. Ngeri pada gagal fokus sama bulu mataku. Aku mau share tips and trick buat dapetin bulu mata yang kayak gini ya. Ini videonya sebenarnya bakalan tayang di TikTok sih, tapi ya udah aku tampilin juga di sini. Seri bulu mata one on one, check before and after. Step pertama pastinya jepit bulu mata. Kalau aku pakai merek O2O, gila ini sih mantul banget, udah gitu harganya terjangkau pula. Terus untuk step maskara yang pertama aku pakai yang fungsinya untuk memanjangkan bulu mata, dan cara pakainya ya udah tinggal disikat searah tumbuhnya bulu mata asli aja. Abis itu step kedua aku pakai yang fungsinya untuk melebatkan bulmat. Terus cara pakainya dibawa ke kanan kiri terus di zigzag dan langsung on point. Ini finish looknya pas sudah beres. Bulu matanya megang. How you like it? Bajunya beda-beda dari yang pertama sampai yang sekarang, maksudku dari tutorial maskara sampai yang finish looknya terus sekarang juga beda. Ini aku sewa, kecuali kaos yang pertama itu kaosnya beli di H&M. Kalau yang blazernya itu merek Call at the Label. Pokoknya nanti aku bakalan kasih tahu detailnya di sebelah sini. Ini baju blazernya, ini baju yang lagi aku pakai sekarang. Semuanya itu sewa di Style Theory. Kalau misalnya kalian mau nyewa di Style Theory, bisa pakai kode aku biar dapat potongan diskon untuk new user. Untuk kalian yang pertama kali mau nyewa baju di Style Theory, oke? Lanjut, kita sambil ngemil kali ya. Balik lagi kalau misalnya berisik, maaf ya. Semoga kalian mau mengampuniku. Enaknya dimulai dari cerita soal pertemanan toksikku dulu kali ya. Sambil nyemil dorayaki dari doreo.id. Nih, dikirimin. Aku mau nyobain yang Oreo apa Nutella dulu? Vote yang mana? Oreo? Nutella? Nutella. Oke. Nggak ada suaranya juga sih. Terus minumnya ini. Apa sih? Kopi tiramisu. Aduh, enak banget. Konten kali ini mengandung racun ya. By the way, ini untuk Nutellanya dibagi 2 gitu ternyata. Kita makan dulu ya.
Lanjut, dorayakinya sudah habis. Culun beculut. Sambil ngemil ini kali ya, mie gemes enak. Oke, kita lanjut. Jadi ini temanku dari zaman sekolah, kalau nggak salah SMA. Sorry banget, ini aku tuh anaknya short term memory gitu ya, jadi nggak gampang inget sesuatu. Jadi misalnya kita kenalan, udah sekejap aku lupa namanya siapa, kayak gitu. Tapi aku inget mukanya gitu. Nah, si anak ini cewek, ya teman SMA. Aku lupa ketemunya tuh di kelas berapa. Sumpah, udah lupa, pokoknya nggak aku inget kisahnya gitu ya. Lulus SMA, pas kuliah, kita beda kampus. Aku lupa dia lanjut kuliah apa enggak gitu, aku lupa. Tapi yang pasti aku masih main gitu sama dia dari awal semester sampai semester berapa ya? 3 atau 4 gitu. Nah, ceritanya dia di semester 1-2 aku kuliah, aku masih main sama dia. Jadi dia pun masih main sama temen aku. Gimana ya, jadi kita tuh ceritanya bertiga sering main bareng gitu. Karena rumahnya masih daerah-daerah rumahku juga gitu kan. Karena emang aku anaknya seneng main sama siapa aja, jadi ya udah ayo aja gitu. Diajakin kumpul, ketemu banyak teman baru, kenalin itu, aku seneng banget kan. Jadi kita punya temen tuh banyak dan nggak cuma dari kampus kita doang. Kalau zaman kuliah mungkin mikirnya kayak, lumayan nih bisa dapat gebetan dari kampus sana sini gitu ya. Maaf ya, emang anaknya centil aja gitu. Terus abis itu aku mulai sadar kalau anaknya itu kayak nggak mau kalah. Nggak tahu emang anaknya nggak mau kalah atau nggak mau tersaingi, atau memang dia pengen terlihat paling gaul di antara semuanya gitu. Aku bukan anak yang suka dugem, aku bukan anak yang suka minum, aku bukan anak yang suka nongkrong. Jadi kalau misalnya aku jajakin nongkrong, aku prefer di cafe atau di rumah siapa, kita nonton di laptop kayak gitu aja. Aku prefer yang kayak gitu. Teman-temanku pasti tahu lah, aku tiap diajakin dugem pasti nolak, aku langsung pulang. Kalau mereka mau dugem mau minum silakan, aku masih tetap main sama mereka, tapi tidak di saat itu. Bahkan kebanyakan kalau misalnya teman-temanku mau dugem tuh aku dianterin pulang dulu. Sampai jatuh tuh mie. Si temanku ini, 2 orang ini suka banget kehidupan malam. Dan nggak masalah mau cerita orang kayak gini gitu, aku pun nggak masalah. Yang penting aku tipe anak yang bisa menjaga diriku sendiri. Jadi walaupun pertemananku si cewek ini begini, cewek itu begitu, aku nggak peduli karena tidak akan berpengaruh dengan kehidupanku. Intinya gitu ya, kalau aku dalam pertemanan. By the way, adekku pengen ikutan. Dia nggak tahu cerita ini karena aku tidak pernah cerita sebenarnya. Aku tahu namanya tapi. Barusan kan gue kasih tahu. Jadi ceritanya itu bermula saat salah satu teman, kan aku bilang tadi aku temenan bertiga nih. Salah satu temanku ini kecelakaan pas gue kuliah. Nah ya, kecelakaan nih. Terus aku jengukin lah si temanku ini. Terus ternyata ada si temanku yang toksik ini di situ. Terus dia sama pacar barunya kalau nggak salah ya datang gitu. Inisial deh, sebut lah. Nggak usah, males. Terus dia kenalin pacar barunya ke aku. Terus aku bilang, oh mirip ya sama si ini. Ternyata pacar lu. Aku ketawa-tawa kan, karena aku merasa pacarnya dia itu mirip sama mantan gebetan gue. Ya gue kan frontal yang ngomong, mirip banget sama ini. Ternyata dia kayak langsung insecure gitu loh, takut pacarnya direbut. Mulai terlihat gelagatnya beda. Kayak saat itu juga ngomongin ABC, terus kayak ngerasa kayak semua teman-temanku yang dikenalin sama dia itu tidak pantas untuk kenal denganku gitu loh. Jadi kayak seneng lo di pojokan sendirian, gue mau sama teman-teman gue kayak gitu. Terus udah nih aku ngerasa oke, beda. Ya udah kalau gitu kita nggak usah main bareng lagi. Aku tipe anak yang kalau udah ngerasa awkward, besok aku nggak bakal main lagi sama kamu, udah kayak gitu. Diajakin pun kayak aku bakalan ngehindar. Lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian dia datang ke rumah nyariin aku pas aku lagi pergi. Main langsung, kata mamiku langsung masuk ke kamar nyari Riri mana. Ternyata pas dia ngechat tuh kalau nggak salah mau minjem duit gitu. Untung aku lagi nggak ada di rumah. Lagi pula dia mau minjem apaan, zaman kuliah aku nggak punya duit. Mau sombong dari mana juga, nggak punya duit. Terus abis itu udah nih nggak ketemu, nggak ada kabar. Terus tiba-tiba dia chat lagi, katanya mau kenalin cowok karena tahu aku lagi jomblo waktu itu, lagi single. Terus dia chat kenal, gue kenalin sama cowok ya. Katanya ini cowoknya, ya aku tahu kalau misalnya dia kenalin cowok berarti itu cowok juga suka clubbing, anak geng, nggak bener, anak mobil gitu. Bukan nggak bener sih, ya ada yang suka clubbing dan ini tuh ya masih fine aja gitu karena emang dia ya mau have fun doang gitu. Cuma kalau udah temennya dia udahlah kagak bener dah pasti. Dia mau kenalin, cowoknya ngechat aku, kenalan bla bla bla. Terus aku masuk kayak baru kenalan terus ngajak gini, jalan yuk gitu. Hah?
cowok baru kenalan, ketemu aja belum, terus langsung jalan yuk gitu. Terus aku mikir kan, lah kenalan aja belum, lu belum ibaratnya belum bertamu bla bla bla, langsung mau jemput di depan jalan kayak gitulah. Ya ngapain ya? Aku bilang, hah jalan? Oh ya udah kalau mau jalan sama temanku yang kenalin juga sama si toxic ini dan temanku yang kecelakaan itu juga aja bareng-bareng. Kalau mau jalan-jalan itu namanya jalan-jalan, ya kan? Karena aku nggak tahu orang yang mau kenalan atau dikenalin sama aku ini baik atau enggak, suka mabok, makan narkoba atau enggak, ntar gue di jalan di macem-macemin ya kan? Serem kan? Ya udah aku bilang kayak gitu. Dia menolak, dia bilang enggak lah berdua aja lah gitu. Terus kayaknya chatnya kayak sekalian nyobain mobil baru gue kayak gitulah gitu. Terus aku mikir apa sih norak banget. Terus aku bilang enggak deh kalau misalnya berdua doang nggak usah. Udah nih udah nggak ada chat lagi. Ah ini ceritanya. Habis hilang, aku nggak mau diajakin jalan. Aku juga udah nggak pernah chat lagi sama si teman toksik ini. Terus tiba-tiba aku ketemu sama temanku yang lainnya lagi, ngenalin cowok barunya lagi gitu loh ke aku. Dan ternyata si cowok itu adalah cowok yang ngechat, iya yang waktu itu ngechat. Terus aku tanya kan, lu bukan yang waktu itu ngechat gue ya? Terus dia bilang gini, oh yang waktu itu bukan gue tau Ri yang ngechat lo katanya. Terus siapa? Si teman toksik itu yang ngechat. Terus katanya si teman toksik itu bilang ke si cowok ini, ah si Riri gampang lah diajak jalan, lo ajakin aja jalan terus juga mau kayak gitu. Ngajak ribut ya dia ya. Terus habis itu di Twitter itu kan dia masih suka apa sih di tweet tuh kayak mention gitu loh, hai apa kabar gitu-gitu, nanya-nanya aku di Twitter. Berusaha PDKT lagi tapi aku dengan halus menolak dan menghindar. Di Twitter masih kayak gitu, langsung aku blok. Jadi kalau zaman dulu Twitter itu tuh bisa di blok dan kita notif bahwa Riri Pram setelah ngeblok kamu kayak gitu, bisa di Twitter kayak gitu. Langsung saat itu juga aku gitu. Sekarang masih kok. Sampai bagus ya kalau nggak salah ya. Terus dia sempat beberapa kali DM gitu ngucapin ulang tahun di Facebook dan lain sebagainya, bener-bener aku blacklist. Nggak tahu sempet DM Instagram atau enggak, sempet aku blacklist. Wah itu temen tertoksik ya, yang bener-bener ngeselin banget itu sih. Itu namanya kayak apa ya? Ngehianatin apa mau ngelecehin Muka ya? dua. Muka dua. Wah itu pengen banget ngomong kasar sumpah. Gitu banget deh. Lu gue udah baik nih sama lo, gue nggak macem-macem, nggak neko-neko, gue nggak pernah ngomongin lo mau kayak gimana pun di belakang gue tahu lo jelek kayak gini gitu, nggak pernah gue bongkar aib lo. Terus tiba-tiba dia mau ngenalin cowok dengan tujuan mau ngetawain gitu, tapi ternyata dia gagal, walaupun dia akhirnya gagal, tapi dia tujuannya tuh ke situ. Tapi kan yang penting sekarang orangnya kena batunya. Ya sih, akhirnya nggak ada yang mau temenan sama dia, malah akhirnya dia nih ketawain di mana-mana. Sekarang waktunya bacain DM Instagram. Oke. DM yang pertama, baca. Namanya Nggak usah. Bacain DM-nya aja. Dulu aku akrab semenjak dia hutang uang di aku dan ku minta balik, malah ngatain aku temen nggak punya akhlak. Coba yang nggak punya akhlak itu siapa? Yang ngutang siapa? Yang ngatain nggak punya akhlak siapa? Karena sekarang itu zamannya yang ngutang lebih galak daripada yang diutangin. Oke, berikutnya. Aku punya teman dekat kuliah kak, kita berdua sama-sama saling jualan makanan. Aku pengennya bisa support satu sama lain. Dia udah duluan sih mulai jualan, terus nggak lama kemudian aku juga ikut jualan. Ya emang beda sama temenku. Dia awalnya beli jualan aku dan udah review juga di Snapgram. Besoknya dia jualan hal yang sama dong kayak jualan aku. Aku tahu rezeki kan nggak akan ketukar, tapi kan woi kita tuh temen deket dan aku pengennya bisa saling support. Ditambah aku baru aja jualan jadi kayak masih mental tempe, tapi nggak apa sih kalau untuk pembelajaran buat aku untuk tetap semangat dan ikhlas untuk mencapai menapaki kerasnya kehidupan ini. Gimana sih lu bahasa Indonesia aja? Bacanya bingung. Itu banyak banget. Nggak cuma dalam pertemanan yang kayak gini nih. Aku sering dengar juga pertemanan artis-artis jualan make up, yang satu make up ini, make up itu, baju ini, baju itu banyak banget dalam kehidupan nyata. Jadi sebenarnya mau jualan apapun ya udah. Tapi sebenarnya gini loh Mbak, kalau kita bicara dari sisi kalau jualan itu kan bisnis. Kalau bicara bisnis itu seharusnya kalau temen itu kan bisa dibilang copycat ya. Kita tuh sebenarnya perlu musuh, karena kalau perusahaan nggak punya musuh, bisnis nggak punya musuh pasti gagal. Nah kalau teman kita ngikutin brand pasti kita muncul nih inovasi. Gue berarti harus kayak gini, dia jualannya kayak gini gitu. Iya. Kita selangkah duluan, pasti kalau ada yang ikut pasti kita bisa selangkah lebih duluan lagi. Seharusnya ya. Jadi setiap jualan itu harus mikir USP-nya apa, unique selling point-nya apa yang membedakan dari aku dan dia. Oke.
berikutnya. Pertemanan toksik sedang aku alami Kak. Jadi kita udah temenan kurang lebih 2 tahun. Awalnya dia baik banget, tapi semenjak dia aku kenalin ke pacar aku, keluarga aku, sikapnya jadi aneh. Dia juga tahu semua permasalahan aku, dan pada akhirnya dia hanya datang cuma pas butuhnya doang. Singkat cerita, aku baru tahu ternyata dia main di belakang. Wow. Pacarku Aku putusin dan aku sama dia juga udah putus kontak. Beruntungnya aku dibuka pintu hati biar orang-orang kayak gitu minggat jauh dari hidup. Sedih bacanya. Aduh, sedih banget main di belakang lagi, kurang ajar ya kamu ya. Gak apa-apa. Ya betul sih, beruntungnya dibukakan pintu hati biar tahu. Kalau kata anak zaman sekarang, anggap aja udah nyobain jodoh orang lain. Nah, serem ya. Hai Mama Yayin, aku nih pengen kenal orang. Pernah kenal orang? Gimana sih? Jadi gue aja yang baca dah. Ulang. Hai Mama Yayin, aku nih pernah kenal orang. Tiba-tiba pas lagi kumpul depan orang banyak bilangin aku, kamu tuh OKB. Semprot langsung, sembarangan amat punya mulut. Gua mah mau beli apa aja dulu. Emang lu minta bapak lu? Langsung siap orangnya. Waktu itu aku masih mahasiswa tapi suka ikut kerjaan sampingan diajak senior. Mungkin dia siri. Kalau temenan dari awal suka observasi dulu. Kalau nggak cocok langsung bye. Bagus. Cukup kenal aja. Kayak yang jahat belum kenal banget udah bye. Tapi gimana feeling suka betul masuk orang ini, suka gini juga. Betul. Menurutku first impression itu memang apa ya, percaya nggak percaya tapi ya udah percaya aja gitu. Kalau misalnya kayak aku dengan si teman toksik ini sebenarnya kayak orang tuaku, sekelilingku, dan aku sendiri kayaknya harus jaga jarak deh. Cuma aku kayak denial gitu loh. Awalnya kayak gitu. Nah sama nih kayak ini orang. Sebenarnya kayak feelingnya udah nggak enak ya udah langsung bye aja. Kalau udah nggak jelas dari awal udah langsung bye. Jaga diri baik-baik. Soalnya teman-teman kayak gini nih ya, biasanya kalau temenan sama toksik, ngerinya jadi ikutan toksik juga. Wah ini seru nih. Aku punya sedikit teman, tapi aku ngerasa mungkin aku toksik ya buat teman-temanku. Karena setiap aku pergi ke rumah temanku, ujung-ujungnya si temanku ini nggak dibolehin sama orang tuanya buat temenan sama aku. Katanya aku anak yang kurang baik. Nggak ngerti sih kenapa hal ini berulang-ulang. Berarti nggak cuma sekali aja. Apakah karena aku terlalu cablok, ceplos-ceplos atau gimana? Padahal teman-temanku yang akhirnya disuruh ngejauhin aku sama orang tuanya juga ujung-ujungnya hamil duluan. Jadi pemabok lah. Aku bersyukur sih, mungkin ini sejenis seleksi alam kali ya. Karena sampai sekarang aku juga baik-baik aja. Mungkin emang cuma omonganku aja yang pedes. Hati sama perilaku mah manis kayak kecap. Bener sih, ini seleksi alam. Jadi ya memang yang kita berteman kan, ya pertemanan kita itu sama aja kayak jodoh kita juga, cerminan diri kita ya nggak sih? Aku percaya sih kalau teman-temanku ini kebanyakan juga sekarang sepemikiran gitu sama aku. Jadi misalnya ada yang kira-kira ucuk-ucuk datang nih udah jelas toksik, udah bye aja langsung. Jadi itu kebanyakan orang tua maupun anak muda tuh terlalu ngejudge duluan di covernya ya, nggak tahu isinya. Do not judge the book by its cover. Ya banyak sih, banyak banget teman-temanku juga banyak yang ngata-ngatain aku kayak jangan main sama Raka. Jangan main sama Riri gitu, sampai orang tuanya ikut campur. Aku mikirnya kayak ya udah sih kayak temen lu doang gitu, kayak kita nggak punya teman lagi aja gitu. Tapi sekarang mereka malah orang tuanya yang deket-deketin orang tuaku. Wah ini dulu kita anak kita temenan baik loh. Wah ini anak kita temenan baik loh dulu. What? Hai, bye. Kayaknya itu aja cerita-cerita pertemanan toksik. Karena takutnya kalau dipanjangin nanti makin panjang kalian. Nanti ketahuan siapa ya. Iya, pusing kalian ya dengerinnya juga. Sekarang kita mau nge-share tips and trick supaya kita terhindar dari pertemanan toksik ataupun caranya kita menghindari dan bersikap pada pertemanan toksik. Yang paling penting itu bodo amat kalau contoh nih kita udah punya teman baik terus tiba-tiba menurut kita nggak bagus nih buat kitanya, ya udah tinggalin aja, nggak usah ngerasa kayak aduh gua nggak enak nih gua dulu deket. Yang penting kan kita mikirin masa depan kita. Kalau emang sekiranya nggak baik ya udah kita stop, tinggalin, selesai. Nggak usah ngerasa aduh gua nggak enak, bodo amat aja. Kalau aku prinsipnya selalu mikir bahwa ya udah kalau misalnya kita tidak bisa berteman sama orang itu ya udah kita punya teman yang lain gitu yang udah pasti bakalan ada. Udah kalau misalnya kalian mau open ya pasti banyak banget temen di luar sana gitu, nggak cuma itu doang teman kalian. Terus kalau misalnya pun kalian ada di lingkaran pertemanan toksik ngerasa tidak jadi diri sendiri, lebih baik langsung pergi aja karena bisa jadi kalian adalah toksiknya. Jadi nggak cuma orang lain yang jadi toksik tapi jangan-jangan diri kalian juga yang jadi toksik. Tapi sebenarnya gini, kalau kita bicara toksik mungkin di setiap orang pasti ada poin plusnya kan. Apa tuh? Maksudnya? Ya entah contoh kayak oh ini Raka orangnya jeleknya gini tapi pasti ada poin plusnya di sini. Jadi mau orang itu bagus atau enggak sebenarnya kita tinggal tergantung kitanya sih sebenarnya gimana kita memilih poin plus buat diri kitanya walaupun lingkungan jelek sekalipun kayak gitu.
Iya betul sih. Pokoknya pesan aku kalau misalnya udah nggak nyaman, udah ngerasa nggak jadi diri sendiri gitu dalam suatu pertemanan, udah minggat aja, temen nggak dia doang. Terus kalau misalnya udah tahu nih ada yang ngomongin di belakang kita atau apa, nggak usah dibahas, nggak usah diributin. Ya udah cukup tahu dan kita harus cepat move on. Gitu sih caranya. Untuk menghindari supaya kita juga nggak ikutan toxic. Iya betul. Jadi ya udah, selamatkanlah diri sendiri, dan emang harus diri kita sendiri yang bisa milih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya udah, sekian video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga videonya berguna. Kalau misalnya kalian mau share soal pertemanan toksik atau gimana, monggo share langsung, curhat langsung aja di kolom komen di bawah. Because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa untuk tinggalin jejak di bawah sini dengan cara like dan subscribe channel YouTube ini. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching. I'll see you next time.